Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Nurrohma, biasa dipanggil Chandra. Saya dari Prodi Tasawuf Psikoterapi kelas F2 semester 4. Di sini saya mau menjelaskan konsep zikir sebagai Sufi healing. Pada era modern seperti saat ini, dinamika kehidupan yang semakin kompleks telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan. Dengan demikian menimbulkan tekanan psikologis dan emosional pada diri masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, selain dibutuhkan pendekatan holistik dalam penyembuhan permasalahan psikologis, pada manusia juga dibutuhkan pendekatan spiritual. Dengan demikian, praktek zikir dalam Sufisme menyajikan sebuah perspektif yang patut ditelusuri lebih lanjut sebagai sebuah cara untuk mencapai kesembuhan. Sufi healing atau pembersihan ala Sufi merupakan istilah lain dari tasfiyah, tazkiyah, tanfiyah, atau tahwiyah, yang semua istilah tersebut untuk menjelaskan proses purifikasi, detoksifikasi, atau pembersihan hati atau bawah sadar yang dilakukan oleh para sufi. Sufi ini menggunakan nilai-nilai tasawuf untuk dijadikan landasan terapinya, yakni dengan menjadikan Tuhan sebagai pusat penyembuhan. Salah satu nilai tasawuf yang digunakan yakni zikir. Zikir merupakan suatu kondisi spiritual ketika seorang hamba mengingat Allah, memfokuskan seluruh daya fisik dan batinnya kepadanya, hingga seluruh eksistensi dapat menyatu dengan Yang Maha Mutlak. Dalam praktik penyembuhan sufi dengan metode zikir terdapat beberapa jenis zikir yang digunakan, antara lain yang pertama zikir jar atau lisan, yakni zikir yang disuarakan secara lisan baik disuarakan secara keras maupun lirih. Yang kedua zikir bilhaq, yakni zikir di dalam hati. Zikir ini merupakan kebalikan dari zikir jar, yakni berzikir dengan tanpa menyuarakan ataupun menggerakkan lidah sama sekali. Yang ketiga, zikir bilisan wal qalb, yakni gabungan antara zikir jar dan zikir qalb. Zikir ini dilakukan dengan cara menyuarakan bacaan zikir sambil memaknai bacaan tersebut di dalam hati. Yang keempat, zikir bil jawari atau zikir perbuatan. Artinya, mengingat Allah dengan perbuatan sehari-hari, yakni menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kelima, zikir ismu zat atau zikir nama zat, yakni memfokuskan pada asma Allah untuk mencapai konsentrasi tinggi dalam mengingat Allah. Yang keenam, zikir sifat, yakni mengingat Allah melalui asmaul husna. Dengan demikian, kita dapat menghayati kekuasaan Allah melalui sifat-sifatnya. Dan yang ketujuh, zikir anfas atau zikir nafas, yakni mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap hembusan nafas, atau bisa juga dilakukan dengan mengucap asma Allah dalam setiap hembusan nafas. Praktik zikir melibatkan tahapan pembersihan diri atau nafi dan peneguhan atau isbat, dengan tujuan untuk menghilangkan berbagai noda batin dan membuka dimensi kesadaran spiritual yang lebih luas. Pada fase tertentu, individu yang berzikir mungkin mencapai kondisi trans atau peralihan kesadaran, di mana batin menjadi lebih murni dan tentram, sehingga proses pemulihan dapat berlangsung lebih efektif. Peran zikir dalam proses Sufi healing adalah memberikan penguatan pada jiwa manusia bahwa segala bentuk penyakit maupun kesembuhan sepenuhnya berada dalam kekuasaan Allah. Oleh karena itu, zikir dapat digunakan sebagai terapi jiwa yang menumbuhkan keyakinan bahwa seseorang senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah. Manfaat zikir adalah untuk menghapus dan menghilangkan keruhnya hati yang tertutupi oleh setan dan nafsu yang telah mengakar. Selain itu, terdapat keutamaan zikir lainnya, antara lain, yang pertama, mendapatkan ampunan dari Allah. Yang kedua, menghindari kelalaian. Ketiga, mendapatkan ketentraman jiwa. Dan keempat, mendapatkan pahala dari Allah. Jadi untuk kesimpulannya, zikir memiliki peran penting untuk pembersihan hati atau tazkiyatun nafs dan penguatan spiritual dalam praktek penyembuhan sufistik. Pelaksanaan zikir secara rutin terbukti memberikan dampak positif terhadap kesehatan mental, di antaranya penurunan tingkat stres, kecemasan, dan depresi, serta peningkatan ketenangan jiwa, konsentrasi, dan optimisme. Oke, sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.